ucapkan selamat pagi kepada saudara dimanapun saudara tinggal dan berada. Satu sukacita yang besar pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi ini menjadi pagi mujizat buat setiap kita, pagi lawatan Tuhan, bahkan pagi ini menjadi pagi perjumpaan pribadi kita dengan pribadinya Tuhan. Biar kita mengalami pemulihan pembaharuan pada pagi ini. Baik, kita akan segera mulaikan doa bagi kita saat ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Nanti saya minta Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa untuk memulai doa bagi kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami menaikkan limpah syukur kami kepadamu Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menjaga dan melindungi kami dan memelihara hidup kami di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Sehingga oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, Kau boleh kembali bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali boleh menghirup udara yang segar. Kami sehat, kami kuat. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang akan selalu menjaga, melindungi kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kemanapun kami pergi berada, kami percaya kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang akan memimpin langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Mari lawati kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dalam pujian penyembahan-Mu. Biar kiranya kami boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh menjamah, melawat setiap kami yang mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan urapan-Mu Tuhan akan berikan bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama menaikkan satu pujian penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku. Oh, tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan saudara semuanya. Mari sama-sama katakan dengan iman. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi saudara, tetap angkat tanganmu, pujikan, katakan, ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, saudara seiman, kita menyembah Dia. Mari bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami datang kepada-Mu. Kami menyembah-Mu Bapa.
Ini hidup kami bawa kepadamu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Bapa. Ini hidup kami umatmu, kami persembahkan kepadamu. Syakadabaya lama siri darabaya lamo ya ramo. Syakadabaya rama siri darabo. Syarabaya lama lakanama rabaya lama siri lama rabaya lama. Indabaya lama siri darabo. Ya rabaya rama siri darabo. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu, buat kebaikan, buat kasih setiamu Bapa. Syaramata kalamaya rabosi kita kadabarabaya lama, syerina barabaya sakata kadabarabaya lamaya rabasi kita barabaya lama, syirina rabaya lama sikita kadabarabaya lamaya lamaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita kembali dengan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi saya minta Ibu Putu akan pimpin kita dalam doa untuk kita dengar firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mempergunakan kesempatan itu adalah kesempatan yang berharga buat kami. Untuk kami mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa kami menjaga perlakuan kami Tuhan, kalau bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mencari kebenaran-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berfirman ya Bapa melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya otoritas Allah turun atasnya, kuasa-Mu yang dahsyat mengalir atasnya ya Bapa. Kiranya ketika Dia berbicara, menjamah setiap hati kami masing-masing mendengarkan firman Tuhan, mengubahkan setiap kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk siap dibentuk oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara ya. Pagi ini kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan, dalam ujian penyembahan dan firman sementara akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Giam Harun Rianto. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat di GSPDI Philadelphia Jombang, juga kepada sidang jemaat yang online bersama kami hampir setiap pagi ya selama ini. Kita libur mungkin hampir 5 hari ya, ada doa pagi, tapi saya lihat Anda antusias. Sebelum kita mulai, Anda sudah mulai menunggu dari tadi saya lihat. Tuhan berkati Anda semua. Saya mengucapkan terima kasih atas doa saudara, atas chatting saudara, atas ucapan bela sungkawa atas meninggalnya papi saya. Dengan doa-doa saudara kami sekeluarga tetap dikuatkan dan tetap boleh melayani Tuhan. Mungkin saya pagi ini tidak menyapa saudara satu persatu karena waktu saudara. Saya ingin Anda boleh dilawat Tuhan, diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Nanti sharing firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Giam Harun Rianto, Gembala GSPD yang ada di Pagaden, Subang saudara ya. Mari waktu selanjutnya serahkan kepada hambanya. Tuhan berkati setiap kita. Selamat menikmati berkat firman Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, kasih Kristus buat semua kita yang ada di rumah-rumah dan Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari hari ini, pagi ini kita akan baca dalam kitab Ulangan 25 ayat 17 sampai 19 ya. Dan kita sama-sama membaca, saudara yang berada di rumah-rumah juga membaca, karena berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. 2, 3. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Oke saudara, kita mendapat satu pesan dari Tuhan, satu pernyataan Tuhan bahwa Tuhan begitu kuat menegaskan. Pertama ingat, kemudian hapus ingatan, dan ini dilakukan jangan lupa. Jadi saya ulang, ada 3 hal yang Tuhan ingatkan. Pertama adalah ingat. Apa yang diingat? Ada peristiwa, ada sebuah peristiwa tentunya. Tapi setelah diingat maka hapuskan ingatan itu. Ketiga, jangan lupa. Nah saudara, kebetulan Tuhan menyatakan ini juga dalam kitab Ulangan yang kita baca. Saudara perhatikan baik-baik bahwa kalau dalam kitab Ulangan berarti hal ini diulang
sudah terjadi lalu diulang lagi sama Tuhan. Sudah diingatkan lalu diulang lagi. Ini berarti ada hal yang penting. Nah saudara, karena menyatakan soal hapuskan ingatan, itu artinya di dalam pikiran kita ini ada otak yang memang luar biasa, otak yang unik yang diberikan kepada manusia. Khusus buat manusia, di mana ada otak yang memproses, lalu ada otak yang menggerakkan motorik kita, gerak tubuh kita. Tapi ada bagian otak yang mengingat. Apa yang diingat? Pasti sebuah peristiwa yang terjadi, saudara. Dan dalam peristiwa yang terjadi ini ada dua hal. Ada sebuah kenangan indah, itu kita nggak harus dilupakan itu ya. Sebuah kenangan indah, misalnya seorang suami bersama dengan istri pada saat pertama kali jatuh cinta. Kenangan itu yang membuat mereka menjadi kuat di dalam pernikahan. Lalu hal-hal yang indah apalagi bersama dengan Tuhan. Cinta mula-mula itu yang kita ingat, itu membuat kita kuat di dalam kehidupan yang harus kita hadapi, kehidupan yang tidak mudah. Tetapi karena kita ingat cinta Tuhan, kita tidak mau mundur lagi. Saudara ya, tapi ada ingatan-ingatan yang memang harus dihapuskan. Ini pasti ingatan hal kenangan yang buruk, hal merasa sendiri, merasa ditinggalkan, hal-hal yang aib, yang memalukan. Ini kita harus hapuskan. Saudara, memang peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebut yang dihapuskan itu adalah sebuah peristiwa trauma. Karena ada trauma dalam hidup kita, saudara. Saudara perhatikan dalam kitab Ulangan dinyatakan begini. Apabila Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuhmu. Jadi peristiwa yang diminta sama Tuhan, ingat lalu hapuskan ingatan, janganlah lupa. Peristiwa itu sebenarnya sudah lewat dan kita keberadaannya di dalam keadaan yang aman. Waktu itu Israel berada dalam keadaan di Kanaan, tanah yang diberkati, yang dibuat oleh mereka berhasil. Tapi hal ini Tuhan ingatkan, jangan lupa di mana kita harus mengingat sebuah peristiwa. Nah, peristiwa apa? Peristiwa Amalek, saudara. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, sebenarnya semua manusia, tapi khusus buat anak-anak Tuhan, kita punya musuh namanya Amalek. Khusus buat kita ini, kita punya musuh namanya Amalek. Nanti kita akan lihat seperti apa Amalek itu, saudara ya. Jadi saya ulang, kenapa Tuhan bicara seperti ini? Dan Tuhan memang sudah mengingatkan pada saat peristiwa mereka berperang sama Amalek, maka Tuhan juga bilang, engkau harus menghapuskan ingatan tentang Amalek dari kolong langit. Saudara, tetapi saat Tuhan sampaikan dalam kitab Ulangan, kalau engkau ada, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadamu, berarti semua dalam keadaan zona aman, dalam keadaan kita diberkati. Tapi hal Amalek ini harus diingat, lalu hapuskan ingatan. Sama sekali tidak ada keberadaan Amalek ini, saudara. Yang saya sebut tadi adalah trauma. Nah, trauma itu begini, saudara. Trauma itu adalah keadaan yang nanti menimbulkan stres, menimbulkan depresi atau tekanan. Dan saudara, keadaan ini yang bisa membuat kita muncul ketakutan yang kadang-kadang tanpa alasan. Membuat kita menjadi minder. Saya ulang kembali. Ingatan ini Tuhan bilang, di mana ingat kemudian hapuskan ingatan ini, praktek atau tindakan ini Tuhan katakan saat engkau berada di tanah yang nyaman. Biasanya kita udah ada dalam kehidupan yang aman, damai sejahtera. Tetapi begini saudara ya, pada saat ada pemicu yang memunculkan trauma yang belum beres, maka orang yang biasanya kuat dalam keadaan nyaman, kita menjadi kuat. Dalam keadaan kita lagi kuat, tiba-tiba begitu ada pemicu dalam sebuah trauma yang belum beres, langsung drop kita. Langsung terjadi satu tekanan stres yang berat. Kita bingung, ini kenapa ya saya terjadi seperti ini ya.
Saudara ya, contohlah sederhana saudara. Misalnya ada seorang wanita yang cari pasangan, lalu dia sudah mendapat pasangan yang baik, dia sudah mengharap-harap supaya pasangannya menjadi suaminya. Tetapi di hari-hari katakanlah udah siap tunangan, bahkan mau menikah. Tetapi yang diharapkan itu, yang dia betul-betul harapkan untuk akhirnya hidup bahagia dengan pasangannya, dibatalkan pernikahannya. Nah itu pasti menimbulkan trauma saudara. Sehingga si wanita ini, si perempuan ini, si cewek ini, dia menutup diri untuk semua laki-laki. Kenapa? Karena punya trauma. Ini salah satu contoh saja. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Jadi kalau ada orang yang sudah berhasil dalam hidupnya, tiba-tiba ada sedikit pemicu, ya sebuah kegagalan manusia pasti ada kelemahan. Sebenarnya pemicu kegagalan ini cuma kecil sekali, tetapi bisa menjadi drop. Sehingga pikirannya yang harusnya brilian, yang dia giat gigih bekerja, tiba-tiba menjadi malas bekerja, drop. Lalu kemudian gak bisa berpikir yang baik lagi. Yang ada cuman dia pikirkan, dia coba berusaha pikirkan jalan buntu, jadi stres dia. Terkena depresi, tertekan. Nah inilah keadaan trauma. Saudara ya, kalau tidak dipicu memang gak masalah. Tapi kalau dipicu terjadi langsung 180 derajat berubah saudara. Dan kita semua punya pengalaman trauma. Bahkan tokoh-tokoh iman pun mengalami trauma. Musa yang menyatakan ini, yang menulis ini, yang dimana Tuhan berkata kepada Musa lalu disampaikan kepada umat Israel. Dia punya trauma yang besar. Pada saat dia memimpin, waktu dia membela Israel karena dia punya kekuatan sebagai pangeran Mesir. Dia membantu Israel, tetapi waktu dia berpikir bahwa dia berhasil malah gagal total saudara. Lalu dia pergi ke Midian, di Midian dia aman-aman saja. Selesai dari keberadaannya sudah beres dengan keberadaan Mesir sehingga 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Beres tuh semua yang namanya gaya Mesir dan lain sebagainya. Dan dia terbiasa dengan penggembalaan. Mesir punya kepemimpinan yang dia pakai dengan cara dunia. Bagaimana cara membela satu orang dari bangsanya dengan membunuh. Itu gaya Mesir saudara. Tapi gaya kepemimpinan yang Tuhan mau adalah penggembalaan. Dia sudah 40 tahun, artinya selesai semua hal-hal yang berkaitan dengan Mesir sudah ditinggalkan. Lalu Tuhan suruh balik ke Mesir, trauma dia. Dia nggak mau. Tuhan sudah ngotot, sudah memberikan mujizat-mujizat di tangannya, kau buat ini untuk Mesir dan Firaun. Tapi bolak-balik dia tidak mau. Sampai ayat berkata dalam satu ayat, maka murkalah Tuhan. Trauma saudara. Elia, hamba Tuhan yang besar. Waktu dia berhadapan dengan 850 Nabi Baal dan Asitoret. Begitu hebatnya dia. Dia bahkan mengejek 850, dia cuma sendiri. Tapi dengan keberadaan yang dahsyat yang dia kirim api dari langit. Wow, luar biasa. Tapi dengan satu perempuan Isabel, dia lari, lalu dia bilang, sudahlah aku gak lebih baik dari nenek moyangku, aku lebih baik mati aja lah. Trauma dia. Sampai keadaannya saudara sangat ngedrop banget. Berulang kali dibantu sama malaikat, sampai kemudian baru dia kuat lagi. Jadi gak mudah memang. Begitu terpicu, langsung orang yang kuat rohaninya bahkan bisa ambruk saudara ya. Ada mungkin seorang yang sering berperang karena dia berada di medan perang sebagai tentara. Tetapi pada saat di usia-usia lanjutnya saudara, tiba-tiba muncul sebuah trauma. Dan kemudian dia menjadi seorang yang penuh dengan ketakutan. Rasanya gak masuk akal. Udah biasa perang kok. Nah inilah keadaan trauma saudara. Dan Tuhan berkata kepada setiap kita pasti ada sajalah yang namanya kita juga ada kelemahan saudara ya. Keadaan trauma yang bagaimana? Pada saat kita mungkin mengalami dihina, dibully, difitnah, saudara ya. Pada saat juga kita sedang mengalami keberadaan yang karena keadaan kita ini bodoh ya. Setiap manusia kadang-kadang bertindak bodoh dan itu merupakan aib, saudara ya. Memalukan banget gitu loh. Nah keadaan trauma ini biasanya nih dalam kehidupan kita kalau ada hal yang tidak menyenangkan, kita mau kubur dalam-dalam deh, kita nggak mau ingat-ingat lagi. Tetapi keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena pada saat kita kubur dalam-dalam, tidak dibereskan, nah ini dia nanti bisa muncul saudara.
Tuhan minta jangan dikubur tapi diingat. Setelah diingat dibereskan sama Tuhan baru dikubur gitu loh. Baru hapuskan ingatan itu saudara ya. Oke, sekarang musuh Amalek itu apa sih? Kejadian 36 ayat 12. Ya saya mau cepat saja supaya kita bisa dapat berkatnya di situ. Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Nah nama Esau ini dinyatakan saudara. Kita tahu siapa itu Esau. Esau saya sebut saja dengan singkat Kristen daging atau kedagingan. Jujur saudara ya, Esau ini sungguh memalukan banget. Kenapa? Dia mau menjual Ibrani 12 supaya cepat ya. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau untuk menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hanya sepiring makanan loh. Lalu nafsunya ini menjadi cabul dan rendah banget gitu ya. Menjual hak kesulungan. Hak kesulungan didapat itu ada berkat kesulungan. Bukan cuma satu piring itu, 1 juta piring akan didapat kalau kita dapat berkat kesulungan. Lah kalau misalnya nih, ini cuman sharing saja ya. Kalau misalnya ayat ini berkata begini, ini pun saja sudah tidak baik. Tapi kalau misalnya begini ya, jadi jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring berlian. Masih mending lah. Tapi inilah kadang-kadang keadaan daging kita ini bisa melakukan perbuatan tindakan-tindakan bodoh yang memalukan. Saudara. Ya, baik kita dihina sama orang, baik kita sendiri yang berlakukan. Jadi rasanya malu banget kita mau kubur gitu loh saudara ya. Tindakan-tindakan keliru kita yang berkaitan dengan semuanya kedagingan. Ada hawa nafsu di situ, ada hal-hal yang tidak baik di situ. Nah saudara, saya ulang kembali ya. Karena ada mungkin ketahuan jadi kita rasa malu dan menjadi sebuah skandal yang besar. Dan itu malu banget, aib sekali. Kita mau kubur nih. Tuhan bilang nanti dikuburnya nanti, bereskan dulu. Saudara, jadi saudara ya, trauma ini, nah ini persoalan trauma yang saya dapatkan. Kenapa? Sebab nanti kita akan lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Setiap kita punya trauma, Saya adalah pribadi yang dari kecil karena mungkin saya bertubuh pendek dan kecil. Jadi saya dihina saudara sama teman-teman baik di sekolah maupun di tangga itu punya trauma. Dan kadang-kadang karena keadaan itu maka saya mau kubur nih. Tetapi satu ketika saya diingatkan hal ini. Makanya saya bereskan dan hal itu sudah saya hapus. Kita sih gak pernah. Katakanlah kita dihina ya, kita bisa ingat mungkin dihina itu, tetapi trauma itu tidak mempengaruhi kita saudara. Kalau dahulu begitu kita ingat ada orang yang menghina persis seperti yang orang yang membuat trauma itu menghina kita. Sebenarnya wajahnya ya bukan dia, tapi karena terpicu gitu loh. Langsung ngedrop rohani kita. Langsung kita merasa minder yang luar biasa saudara ya. Langsung kita merasa keadaan yang tidak menyenangkan begitu dalam hidup kita. Sampai kita juga bingung kok gini ya saya. Nah saudara ya, tapi pada saat kita sudah selesaikan itu semua, mungkin ada orang yang memicu menghina kita lagi. Bahkan lebih berat daripada yang dahulu kita alami. Tapi rasanya biasa aja tuh. Karena keadaan ini sudah hapus, sudah dibuang dari hati kita, sudah dibuang dari pikiran kita saudara ya. Saudara ingat. Nah saudara ya, karena ingat ini adalah bicara mengenai memori kita, mengenai ingatan kita di pikiran kita. Ya tadi saya bilang karena ada hal yang tidak menyenangkan, jadi manusia atau setiap pribadi dan juga kita termasuk saudara ya, kita masukkan ini peristiwa yang tidak menyenangkan di laci, lalu dikasih password, lalu dikunci rahasia. Kalau boleh jangan disentuh lah. Nah saudara ya. Nah ini kalau nanti terpicu dengan hal yang sama, dia kebongkar sendiri dan sangat malu kita. Dan kemudian drop kita. Nah itu sebabnya perlu dibereskan supaya rohani kita stabil, Tuhan mau stabil. Memang keadaan trauma ini saudara, kalau misalnya ya orang ini sudah lagi membereskan di trauma, membereskan. Katakanlah dia curhat sama seseorang, nanti kita lihat juga memang ada sesuatu yang Tuhan bilang
seperti ini saudara, dia curhat sama seseorang. Tapi orang ini membocorkan keberadaannya, langsung ngedrop lagi saudara. Dan dia harus kembali lagi dari awal. Ini memang gak mudah saudara ya. Dan ini karena berkaitan dengan jiwa. Jadi kadang-kadang roh kita ini kuat. Aku gak mungkin meninggalkan Tuhan. Memang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aku pasti giat. Ini dalam kehidupan lagi rohani lagi kuat. Tapi tak kala keberadaannya terpicu langsung ke drop saudara. Makanya persis sekali Tuhan karena dia paham tentang hidup kita, tentang hati kita. Dia bicara ini. Nah saudara, kita lihat bagaimana cara penyelesaian tentang Amalek. Nah ini yang menimbulkan trauma. Keluaran 17 ayat 11 sampai 14. Cepat saya akan baca, ini peristiwanya. Ini peristiwanya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, cara penyelesaiannya, Musa angkat tangan terus sampai Amalek tuntas. Sebab pada saat Musa turun tangan, Amalek yang menang, daging yang menang. Aib, trauma ini muncul, mengalahkan segala sesuatu. Pikiran yang brilian jadi kacau semua. Rohani yang begitu hebat jadi drop. Mental yang begitu kuat jadi ketakutan. Kan aneh saudara ya. Jadi Musa lihat ini, diangkat tangan, menang Israel. Menang kita, kalahkan trauma. Tapi begitu turun tangan, Amalek menang, trauma ini menang. Oh caranya Musa harus angkat tangan terus. Jadi artinya trauma itu akan selesai kalau ada. Angkat tangannya adalah kaitan dengan doa. Dalam Raja-Raja, Salomo berkata, Tuhan jikalau ada orang yang menengadahkan tangan ke hadirat-Mu, Engkau tahu hati manusia Tuhan. Nah ini kan berkaitan dengan hati kita saudara ya, berkaitan dengan kehidupan kita. Engkau tahu setiap kami. Kalau ada orang yang mengangkat tangan dalam, tadi sudah catat saja setelah Raja-Raja 8 ayat 38 sampai 39. Maka Tuhan yang di sorga mendengar. Jadi ini adalah kaitan dengan doa saudara. Tidak salah kalau saudara terus hadir dalam doa. Ini satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa saudara ya. Jadi pada saat angkat tangan itu doa kepada Tuhan. Nah saudara ya, waktu mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita saudara. Tuhan membereskan trauma kita. Tuhan akan memberi kita kemenangan, kemenangan yang stabil. Tapi gini saudara, yang namanya doa ini kaitannya dengan trauma saudara ya. Kalau kita doa, kan kita kalau di gereja kita berdoa. Tapi khusus trauma ini bagaimana? Doa privat dengan Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu dan saya. Namanya segala keadaan yang aib. Masa kita mau beberkan sama orang? Itu membuat timbul trauma baru kalau begitu. Kita mungkin hanya tetesan air mata kita bilang Tuhan saya lakukan ini. Atau saya terjadi jatuh di dalam dosa. Saya gagal Tuhan. Gak ada orang yang mengerti saya. Sebab kalau ada orang yang mengalami begini saudara. Kalau dia mau cerita sama orang. Maka katakanlah orang itu mengenal kita. Karena banyak orang yang sudah tahu, merasa malu banget ya. Setiap mata yang kita akan lihat itu bukan mata yang penuh belas kasihan. Tapi mata yang menghakimi. Sebenarnya orang itu sih gak gitu. Tapi itu terjadi begitulah yang namanya trauma saudara ya. Nah saudara, ini berarti privat dengan Tuhan. Saudara tahu gak bahwa kalau kita mau lebih privat dengan Tuhan, ini Tuhan sudah memberikan juga satu jalan keluar yang luar biasa. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Saya baca ulang 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh
ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Luar biasa. Tuhan tuh memberi jalan segala sesuatu masalah yang ada pada anak-anak Tuhan. Tuhan siapkan semua jalan keluar, bagaimana cara mengatasinya. Yang sangat privat sekali dengan Tuhan memang kalau kita berbahasa roh. Itu privat banget, intim dengan Tuhan, privat dengan Tuhan. Wow, indah. Kita bahasa roh kita nggak ngerti, memang kita nggak ngerti dalam pikiran kita. Tapi kok ada rasa hal yang plong banget, yaitu unek-unek kita diangkat sama Tuhan. Kita yang mungkin kalau kita ngomong pakai bahasa yang kita mengerti rasa malu gitu ya. Tapi dengan bahasa roh ini rasa malunya nggak ada. Dalam arti itu rasa malu yang kemudian kita juga di dalam ingat itu juga, aduh kok begini saya, kok bodoh begini ya, malu banget deh gitu loh. Rasa juga mau kehadirat Tuhan rasanya nggak pede gitu, rasa nggak layak gitu ya. Tapi saat kita berbahasa roh, karena roh yang berdoa buat kita, waduh itu asik banget saudara. Yang ada adalah, enak ya, kok sekarang hidup saya lebih jernih ngelihat segala masalah apapun. Nah itu dia saudara ya. Saudara, tetapi dengar baik, waktu Musa angkat tangan terus, dia mesti konsisten angkat tangan terus. Jadi waktu doanya diangkat, dia terus doanya diangkat. Dia ungkapkan kepada Tuhan. Cuman keadaannya Musa itu lemah. Penat, wajar manusia. Puji Tuhannya ada Harun dan Hur. Mereka yang mendukung. Memang sih kalau orang-orang yang mengalami trauma perlu dukungan juga dari orang lain yang dipercaya. Saudara percayalah kepada gembalamu bahwa gembala saudara bisa sebagai orang yang dipercaya. Dan juga khususnya kita nih para gembala hamba-hamba Tuhan. Tuhan memilih kita, apalagi ada orang-orang yang dipanggil secara khusus saudara ya. Tuhan pilih kita untuk menjadi hamba Tuhan dan lebih tepatnya menjadi orang kepercayaan Tuhan. Apa sih orang kepercayaan Tuhan? Saudara begini ya, kalau ada orang yang mengalami sebuah trauma, pasti kebanyakan datang kepada psikiater. Psikiater itu saudara dia ungkapkan semua, makanya ada hipnoterapi. Ungkapkan semua peristiwa-peristiwanya. Setelah diungkapkan maka psikiater ini harus menjaga rahasia si kliennya, si pasiennya saudara. Hamba Tuhan harusnya melebihi daripada psikiater. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh kerajaan sorga. Kita punya tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya tidak membocorkan rahasia dari orang yang curhat sama kita. Nah itu kita bahkan lebih daripada para psikiater. Orang-orang kepercayaan dari Allah sendiri loh. Dari kerajaan sorga sendiri. Itu luar biasa saudara ya. Jadi saudara kalau kita lihat bahwa trauma itu waktu doa diangkat. Tapi jujur sebagai manusia kadang-kadang kok saya doa itu bagus banget saudara ya. Tapi tidak semua orang yang bisa seperti itu. Lelah, lemah, kok rasanya nggak didengar ya atau gimana. Perlu ada support dari orang lain. Ada support dari sahabat kita. Ada support khususnya dari hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Para konselor yang bisa dipercaya. Saat kita keluarkan unek-unek. Dia simpati sama kita. Tatapan kita bukan menghakimi. Karena pada saat kita mendengar orang curhat, kita akan melihat mungkin keburukan orang itu. Para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang kepercayaan Tuhan harus memandang dengan kasih karunia. Bukan menghakimi. Seperti Yesus, bagaimana Yesus di hadapan dengan orang yang banyak berdosa, perempuan yang berdosa. Tidak menghakimi itu. Tetapi orang lain menghakimi. Kalau dia nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Perempuan paling berdosa di daerah ini. Pada saat Yesus dihadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Maka Tuhan bilang, siapapun yang diantara kamu yang tidak berdosa, hukum dia. Lempari dia dengan batu. Sebenarnya siapa yang tidak berdosa? Yesus. Harusnya pertama kali dialah yang melempari dengan batu. Tapi dia tidak buat itu. Sampai kemudian semua orang, iya ya saya berdosa. Mungkin dia berzina, saya mencuri. Itu perkataan Tuhan. Lah kalau saya perkataan saya, siapa yang diantara kamu tidak berdosa, maka boleh dia layak melempari dengan batu. Perkataan saya nggak ada, mungkin nggak bisa nggak ada faedahnya saudara ya. Tapi Yesus perkataannya itu seperti pedang. Itu tadi orang yang beringas saudara ya, yang marah.
langsung sadar. Terus lempar, dia jatuhkan batu, dia pergi. Tinggal Yesus sama perempuan ini, dialah yang berhak menghukum. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak menghukum kamu juga. Tapi jangan berbuat dosa. Luar biasa pandangan Tuhan. Bapak kita anak-anaknya saudara. Harusnya kita sama dengan dia pandangannya. Jadi kita punya pandangan kepada orang. Nah, ini orang-orang kepercayaan ya, para hamba Tuhan. Kita punya tugas besar loh. Melebihi daripada psikiater loh. Psikiater, orang datang kepada psikiater paling tinggi dikasih obat penenang. Tapi kita, firman kebenaran ini akan menyelesaikan masalah dari segala masalah. Menjadi penyelesai yang tuntas, betul-betul tuntas. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya besar sekali. Kita respon dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saudara, Tuhan ingatkan kembali. Ya, ingat. Kalau mungkin sudah kita kubur lama, udah lama loh. Tetap mesti diingat. Nanti Roh Kudus ingatkan. Bukan akan mencela saudara, tidak akan menghakimi Roh Kudus. Tapi supaya kita sadar, mungkin dengan tetesan air mata kita menangis dan rasa malu dan tetapi ada sesuatu pada saat kita ungkapkan dalam doa secara privat dengan Tuhan. Kita ungkapkan itu, kita akui itu. Tuhan tidak akan memandang kita dengan mata menghakimi. Kenapa banyak orang dia mengeluarkan unek-unek rasanya gak mau? Kenapa? Karena merasa nanti dihakimi. Ini sebelum dia mengeluarkan unek-unek, dia udah merasa mau dihakimi gitu loh. Itulah tipu muslihat iblis, tipu daya iblis. Jangan mau kita ditipu sama iblis. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Saudara. Jadi Tuhan bilang gini, selama engkau berada di tanah yang diberkati, engkau tidak menjadi drop dan engkau akan merasa terus dalam keberadaan dengan Tuhan aman. Tuhan terus menyertaimu, kita semakin terus kuat dengan Tuhan. Kita terus merasa hadirnya Tuhan. Kalaupun memang di dalam tanah yang diberkati pasti ada ujian-ujian iman, saudara ya. Itu bukan karena kita salah, nggak ada apa-apa kita tiba-tiba terjadi ujian iman. Supaya naik level kita supaya naik lagi, derajat kita supaya naik lagi. Tetapi kalau persoalan yang tadi saya sebutkan, trauma, ada hal-hal yang membuat kita trauma, ada hal-hal tindakan-tindakan bodoh dari kita ini daging. Ada hawa nafsu, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya keinginan, saudara. Yang kadang-kadang siapapun juga, seorang yang dianggap sebagai rohani sekalipun punya daging, selama punya daging, ya kita akan mengalami keadaan yang akhirnya bisa bertindak bodoh. Kecuali Yesus, saudara ya, dia manusia daging tetapi karena dia tidak lahir dari keinginan manusia, dia sempurna, dia tidak ada dosa, dia tidak ada dosa warisan, makanya dia bisa layak menebus segala dosa manusia. Kalau kita tidak, saudara. Jadi ada saja hal-hal yang bisa saja kita katakan akhirnya kita bertindak bodoh. Tapi hari ini, ya mungkin tidak ada orang yang ngerti, selalu orang berkata begini, tidak ada orang yang mengerti perasaan. Tuhan itu mengerti perasaan kita, tapi Tuhan minta, ayo ingat, keluarkan unek-unekmu kepada Tuhan lewat doa. Hari ini mungkin kita start, saudara ya. Kita mungkin ungkapkan semua jeritan hati kita. Hal-hal yang sangat yang kita simpan mungkin bertahun-tahun lamanya. Tapi kita ingat, lalu kita bereskan sama Tuhan. Lalu kemudian hapus itu. Karena kalau kita ingat dan mengungkapkan berarti seperti halnya di hati kita ini ada sampah-sampah Tuhan ambil. Karena kita udah keluarkan ya udah gak ada sampah. Darah Kristus kemudian menguduskan kita. Luar biasa. Dan Tuhan mau tetap roh kita kuat, jiwa kita kuat, tubuh kita sehat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, kita akan naikkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Satu kali lagi, mari bersama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Mari angkat tangan saudara semuanya, datang kepada Dia, berserah kepada Tuhan. Dia membaharui, memulihkan, menolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Tak akan terjatuh Oh, tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kalau boleh saudara tetap angkat tangan berserah kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami, Engkau kebanggaan kami. Terima kasih buat berkat firman Allah yang menjadi rema tentunya buat setiap kami, pesan khusus buat kami, terutama jika ada di antara jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi yang mengalami traumatik di masa lalu karena kegagalan, karena penghinaan, karena kehancuran, kekacau baluan dalam kehidupan, karena spirit Amalek, roh Amalek yang menyerang kami, yang mungkin mengalahkan kami di masa yang lalu, menyergap kami dari belakang, bahkan menarik kami dalam lembah kekelaman, rasanya membuat kami terhina, hancur, gagal. Ada masa-masa seperti itu, mungkin itu di masa yang sudah begitu lama, terkubur, terkunci di hati kami. Tuhan mau itu terhapuskan dalam hidup kami. Spirit Amalek itu boleh terlupakan dan memang dikalahkan oleh kuasa firman. Hamba mau mengangkat tangan berdoa buat setiap pribadi-pribadi termasuk kami hamba-hambamu yang ada dalam ibadah live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa firman Allah dan kuasa Roh Kudus akan memulihkan setiap kami umatmu. Bahkan membaharui kami di dalam nama Yesus. Sehingga ke depan kami bukan kalah karena sebuah traumatik. Kami tidak tersandung jatuh karena sebuah traumatik. Sehingga membuat kami hidup dalam ketakutan, menjadi pecundang, menjadi orang-orang yang kalah. Kami anak-anakmu lebih daripada pemenang. Bukan berarti kalau kami pernah hancur kalah di masa lalu, ke depan kami akan tetap hancur. Kami punya Tuhan, kebanggaan kami yang memberikan kemenangan pada setiap kami. Asal kami berdoa, berserah kepada Tuhan kami, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Pagi ini alirkan kuasa kemenangan kepada umatmu. Ikatan-ikatan dihancurkan dalam nama Yesus. Spirit Amalek, roh Amalek dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berkemenangan hari ini dalam Tuhan. Kami berkata kami menang bersama Tuhan. Ketakutan dilenyapkan dalam nama Yesus. Juga pesan buat kami hamba-hamba Tuhan. Kami menjadi agen kerajaan sorga.
Tuhan akan pakai kami dengan luar biasa, melebihi para psikiater yang ada di dunia ini. Masa pandemi kami jadi berkat hadir di tengah-tengah umat Allah. Gereja mencerminkan Allah yang maha hadir untuk memberkati setiap umatmu. Terima kasih buat pagi ini. Berkati hamba Allah, Bapak Pendeta Giam Harun Rianto, semakin Tuhan urapi. Berkati pelayanannya di Subang, semakin jadi berkat dan memberkati banyak orang. Kalau hamba-Mu akan kembali ke Subang pagi ini, sertai lindungi, berikan kekuatan ekstra ya Tuhan. Terima kasih. Yang sakit di antara jemaat Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Berkati Indonesia, sembuhkan Indonesia. Taruhkan shalom atas pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah di daerah. Juga kota Jombang Tuhan pulihkan, kota Jombang Tuhan selamatkan, berkati kota-kota yang dimana umat-Mu tinggal. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan, tetap terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah berkat yang berkelimpahan dan penuh dengan keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sekarang turunlah memberkati saudara, memulihkan saudara, sepanjang hari memberikan rezeki dan berkat membuat kau berhasil. Perlindungan Tuhan nyata atas hidupmu dan berkat Tuhan dilimpahkan oleh Allah mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dengan iman yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.